Peristiwa penembakan misterius atau yang disingkat dengan Petrus merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Tragedi ini terjadi di masa Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa. Kala itu terjadi penembakan di kota-kota besar pada tahun 1982 hingga 1985. Peristiwa ini tak lepas dari kondisi ekonomi yang semakin tak menentu sejak tahun 1970-an. Kondisi perekonomian semakin memburuk ketika harga minyak dunia anjlok di tahun 1980-an. Dari yang awalnya $35 per barelnya menjadi $10 per barel. Indonesia pun mengalami kebangkrutan lantaran 80% pemasukan negara dihasilkan dari penjualan minyak. Karena hal ini pemerintah mulai melakukan pemotongan subsidi terhadap energi dan pangan. Penurunan nilai mata uang rupiah atau devaluasi pun terjadi hingga 27,6%. Selain itu Soeharto juga mulai menerapkan kebijakan yang bercermin pada liberalisasi, yang dimana negara saat itu berupaya keras untuk menarik para investor asing. Salah satu caranya adalah dengan menawarkan buruh murah. Akibatnya demonstrasi mahasiswa mulai pecah di jalanan kota-kota besar pada tahun 1980-an. Mereka menentang pemerintahan Orde Baru yakni Soeharto yang dinilai tak mampu lagi menjalankan kepemimpinannya. Akan tetapi mereka yang menunjukkan sikap oposisi terhadap rezim Orde Baru dicap sebagai kriminal. Sikap Soeharto ini muncul sejak tragedi pembunuhan 1965 atau G30S terjadi. Ancaman-ancaman terhadap ketertiban umum seperti demo-demo hingga preman-preman dianggap sebagai biang kerok kerusuhan yang murni kriminal. Mereka juga dinilai sebagai sumber permasalahan negara dan masyarakat. Sejak saat itulah pemerintah berusaha untuk menumpas para kriminal dengan melakukan penembakan secara misterius atau Petrus. Presiden Soeharto memerintah agar segera dibentuk tim yang beranggotakan aparat TNI atau Polri yang saat itu adalah ABRI untuk melaksanakan operasi penumpasan kejahatan terhadap para tindak kejahatan yang semakin marak dan merugikan. Pada tahun 1982 Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Maijen Pol Anton Sujarwo atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Kemudian pada Maret di tahun yang sama, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif untuk menekan angka kriminalitas di hadapan Rapim ABRI. Lalu dalam pidatonya pada tanggal 16 Agustus 1982, Soeharto masih menyampaikan hal yang sama. Akhirnya permintaan ini disambut oleh Pangop Kamtib Laksamana Sudomo dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta di markas Kodam Metro Jaya tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melakukan operasi celurit di Jakarta. Langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Kodam Jaya berada langsung di bawah komando Pangop Kamtib Sudomo dalam operasi tersebut. Sudomo dalam pernyataannya yang dimuat Sinar Harapan pada tanggal 27 Juli 1983 menyatakan bahwa operasi tersebut tak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menginventarisasi nama-nama pelakunya. Petrus pertama kali terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 1983. Pembunuhan tersebut semakin terkonsentrasi di kota-kota besar lain seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, hingga Semarang. Operasi Petrus ini menargetkan orang-orang yang telah dilabeli sebagai kriminal. Beberapa karakteristik yang masuk dalam daftar target Petrus diantaranya adalah anggota geng, mantan napi, hingga mereka yang bertato, yang mayoritas merupakan laki-laki yang masih berusia muda. Pada awal tahun 1980-an telah banyak ditemukan warga yang tewas bahkan kian tahun terus meningkat. Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal Leonardus Benjamin Murdani, mulanya menyalahkan kasus pembunuhan ini kepada para geng. Berawal dari situ, tanpa diberitahukan kepada publik, penembakan misterius dilakukan untuk menekan angka kriminalitas. Operasi ini direncanakan akan dilakukan pada bulan Maret tahun 1983 oleh Komandan Garnisun Yogyakarta Letkol M. Hasbi.
Namun setelah berita ini tersebar, beberapa penjahat pun menyerahkan diri. Beberapa ada yang ditembak, ada yang melarikan diri, dan yang lainnya berhenti melakukan kejahatan. Ternyata peristiwa Petrus ini membuat angka kejahatan menurun secara signifikan, khususnya di tahun 1983. Kejahatan dan kekerasan di Yogyakarta menurun dari 57 menjadi 20 dan Semarang menurun dari 78 menjadi 50. Berkat keberhasilan ini, pemerintah terus melanjutkan Petrus. Intelijen polisi memberikan komandan Garnisun daftar orang-orang yang termasuk menjadi tersangka kejahatan. Garnisun kemudian membuat daftar baru dan mengeluarkan ultimatum publik kepada semua gali atau preman untuk segera menyerah ke markas Garnisun tanpa perlu menyebutkan nama. Mereka yang merasa preman harus menandatangani pernyataan setuju untuk menahan diri dari kegiatan kriminal. Jika tidak, mereka akan menghadapi tindakan tegas dari pihak berwajib. Akan tetapi karena daftar tersebut penuh dengan misteri dan tanpa nama, warga mulai bertanya-tanya apakah mereka termasuk penjahat atau bukan. Rupanya hal ini merupakan taktik pengawasan diri agar orang-orang sadar akan tindakan mereka dan berhati-hati dalam bertindak. Dampak pada kasus Petrus di tahun 1983 tercatat sebanyak 532 orang tewas dan 367 tewas karena luka tembak. Kemudian pada tahun 1984 ada 107 tewas dan pada tahun 1985 sejumlah 74 orang tewas. 28 diantaranya tewas karena ditembak. Cara yang dilakukan oleh Petrus dalam mengeksekusi korbannya pun bermacam-macam. Mulai dari menembak langsung ketika bertemu di jalanan hingga mengikatnya terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam sebuah jeep atau Toyota Hardtop. Dalam jurnal State Affair, Controlling the Criminal Contagion in Suharto New Order, yang ditulis oleh Joshua Barker, korban dieksekusi di tempat sepi saat malam hari. Kemudian mereka ditembak di bagian dada dan kepala dari jarak dekat dengan pistol berkaliber 45 atau 38. Mayatnya pun dibuang di tempat yang tak semestinya seperti di luar bioskop, sekolah hingga jalanan sibuk di tengah perkotaan. Banyak dari mereka ditemukan dalam keadaan terikat dan luka-luka bekas penyiksaan. Borsir dalam tulisannya, Crime Law and State Authority in Indonesia, mengungkapkan setidaknya banyak laporan singkat tentang mayat bertato di koran lokal setiap harinya. Dan laporan tersebut juga disertai dengan gambar-gambar yang menyeramkan. Kendati taktik ini berhasil, Suharto tetap tak mengakui bahwa aksi pembunuhan dan fakta mengenai Petrus yang sudah terjadi tersebut dilakukan oleh para militer. Bagi Suharto, para pelaku kriminal yang melawan harus ditembak. Masalah Petrus pada saat itu memang menjadi berita yang panas. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Aksi Petrus dianggap telah melanggar hak asasi manusia karena telah membunuh seseorang tanpa diadili melalui jalur hukum. Amnesty International juga mengirimkan surat untuk menanyakan kebijakan pemerintah Indonesia. Setelah terjadi banyak silang pendapat serta mendapat tekanan dari internasional, operasi ini berakhir pada tahun 1985. Berdasarkan laporan Komnas HAM, korban tewas mencapai lebih dari 2.000 orang. Aksi mengadili seseorang dengan membunuh tanpa melewati jalur hukum inilah yang menyebabkan aksi Petrus masuk dalam pelanggaran HAM berat di Indonesia.